Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada mengikuti ibadah tengah pekan di minggu ini. Mari kita berikan perhatian kita untuk bisa bersama-sama menikmati hadiratnya dan firman-Nya. Sebelum kita memulai mendengar firman Tuhan, saya akan memimpin di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk saat yang indah. Pada hari ini kami bisa menikmati hadirat Tuhan. Kami mohonkan kasih karunia Tuhan nyata di tengah-tengah kami, dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Bekerjalah nyata di tengah-tengah kami, nyatakan kuasa-Mu. Melalui firman Allah kami mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Berkati kami yang mendengarkan, urapi hamba-Mu yang menyampaikannya. Terpujilah Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan sebuah firman Tuhan dengan tema karakter Kristen. Ya, karakter Kristen. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena sesungguhnya sebagai orang yang percaya, pengikut Kristus, kita punya karakter yang berbeda dengan karakter dunia ini. Nah, saya akan membacakan Roma 8 ayat 29 sampai 30. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Paulus berkata dalam Roma ini bahwa mereka atau kita yang dipilih dan yang ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, bukan serupa dalam rupa, bentuk, wujudnya. Tetapi itu berbicara, gambaran itu berbicara tentang karakter, sifat-sifatnya. Jadi sifat ilahi yang ada dalam diri Yesus Kristus seharusnya menjadi nyata, menjadi sifat kita orang-orang yang percaya. Ya. Jadi karakter Kristen itu harusnya berbeda dengan karakter dunia ini. Nah, karakter Kristen itu seharusnya seperti apa? Karakter Kristen adalah seperti karakter Kristus. Kita ini orang Kristen. Ya, kalau orang Kristen artinya pengikut Kristus. Nah, sebagai pengikut Kristus, kita seharusnya memiliki karakter yang sama dengan karakter Kristus yang kita ikuti. Jangan nama kita Kristiani atau Kristian atau Kris yang artinya pengikut Kristus, tapi karakternya tidak seperti orang Kristen. Jangan kita ini namanya Paulus, tetapi karakternya seperti karakter Saulus yang belum bertobat. Seharusnya kita ini mencerminkan pribadi Kristus dalam hal karakter. Seorang tokoh India yang bernama Mahatma Gandhi, di suatu saat ketika dia berada di Afrika, dia ingin masuk ke sebuah gereja. Ternyata gereja itu hanya dikhususkan untuk orang-orang yang berkulit putih. Kita tahu bahwa di Afrika mayoritas kulit hitam. Tetapi para pendatang kulit putih membangun sebuah gereja dan mereka hanya beribadah di sana. Nah, pada waktu itu Mahatma Gandhi ini sangat kagum dengan ajaran Tuhan Yesus. Itu sebabnya dia ingin lebih banyak mendengarkan tentang ajaran Yesus itu. Dia masuk ke gereja ini. Ternyata apa yang terjadi? Sebelum dia masuk, orang-orang di sekitar itu berkata bahwa maaf, Bapak tidak boleh masuk karena gereja ini dikhususkan hanya untuk orang yang berkulit putih.
Maka dia keluar dengan sangat kecewa dan dia berkata, aku kagum dengan Yesus Kristus yang tercatat di dalam Injil, tetapi aku sangat kecewa dengan para pengikut-pengikutnya yang membeda-bedakan ras. Nah, kita, bagaimana dengan kita? Seharusnya karakter kita ini harus mencerminkan pribadi Yesus Kristus. Rasul Paulus pernah mencela jemaat di Korintus karena dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 saya bacakan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Tuhan. Paulus mengatakan bahwa jemaat di Korintus ini adalah jemaat yang manusia duniawi. Kenapa? Karena sekalipun mereka memiliki banyak karunia-karunia. Kalau Bapak Ibu membaca dalam kitab 1 Korintus, ternyata jemaat Korintus itu adalah jemaat yang banyak beraneka ragam karunia-karunia. Ada karunia mujizat, ada karunia iman, ada karunia berbahasa roh, ada karunia pengetahuan dan lain-lain sebagainya. Tetapi di sisi lain juga mereka memiliki karakter yang bejat. Mereka memiliki karakter seperti orang-orang dunia. Itu sebabnya Paulus berkata, mereka ini sebetulnya adalah orang percaya, tetapi memiliki karakter seperti orang-orang dunia. Itu sebabnya hal itu tidak boleh. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu jangan sekali-kali kita mengukur kehidupan rohani seseorang dilihat dari karismanya, dari karunia rohaninya. Kalau seseorang misalnya bisa berbahasa lidah atau bisa mengadakan mujizat, itu merupakan suatu hal yang sangat mengagumkan. Itu hal yang sangat hebat. Dan seringkali kita mengklaim orang itu orang yang lebih rohani. Belum tentu Bapak Ibu. Ya, seseorang diukur kehidupan rohaninya dilihat itu dari karakternya. Kalau karakternya terpuji, artinya betul-betul dia menghidupi pribadi Kristus dalam dirinya. Nah, kita akan melihat bagaimana supaya kita bisa memiliki karakter Kristus ini di dalam diri kita. Ini pertanyaan yang sangat penting. Bagaimana supaya saya memiliki karakter Kristus di dalam diri saya? Yang pertama, izinkan Roh Kudus berkarya dalam diri kita. Ya, izinkan Roh Kudus berkarya dalam diri kita. Saya bacakan 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh dengan pengharapan. Oleh kematian Kristus kita dilahirkan kembali. Oleh pekerjaan apa? Oleh pekerjaan Roh Kudus. Sebetulnya kodrat manusia kita ini adalah kedagingan. Kodrat kedagingan ini kecenderungannya apa? Dosa. Sebabnya Paulus berkata, aku sudah berusaha mati-matian untuk melakukan hanya yang benar, tetapi yang jahat yang aku lakukan. Kenapa? Karena memang kecenderungan daging ini, kodrat kedagingan ini adalah kecenderungannya dosa dan dosa. Itu sebabnya bagaimana supaya kita memiliki kodrat ilahi, bukan kodrat kedagingan tetapi kodrat ilahi, maka izinkanlah Roh Kudus berkarya dalam diri kita. Maka kalau Roh Kudus tinggal dalam diri kita dan berkarya, maka dia akan melahirkan buah-buah roh. Ya, Galatia 5 ayat 22-23. Itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu yang akan secara otomatis keluar dari dalam diri kita. Ya, jadi berbeda kita dari dunia ini. Ya, ada hukum gravitasi yang berkata bahwa semua benda apapun yang kita lempar ke atas otomatis akan turun kembali ke bawah. Kenapa? Karena ada daya tarik bumi yang kuat. Benda apapun juga yang kita lempar ke atas, itu pasti satu saat dia akan kembali ke bumi, turun karena ada gaya gravitasi.
Tetapi pertanyaannya, kenapa bisa pesawat terbang? Pesawat yang berat seperti itu bisa terbang naik dan jauh. Kenapa? Karena ternyata dia memiliki hukum aerodinamika, ya. Hukum aerodinamika artinya dia bisa melawan hukum gravitasi atau daya tarik bumi, sehingga dia bisa terbang naik dan jauh sekalipun badannya berat. Nah, demikian pun kita, kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, maka kita, kodrat ilahi itu bisa melawan hukum kedagingan kita atau kodrat kedagingan kita. Sehingga yang ada, yang terpancar, yang mengalir, yang keluar adalah buah-buah yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya andalkanlah Roh Kudus dalam hidup kita. Minta supaya setiap hari kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka karakter-karakter ilahilah yang terpancar, yang keluar di dalam diri kita. Yang kedua, bagaimana supaya kita memiliki karakter ilahi, karakter Kristus dalam diri kita. Yang kedua adalah melekatlah dengan Tuhan. Saya bacakan Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku, kata Yesus, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya kita bisa manunggal, menjadi satu di dalam Yesus. Bagaimana caranya? Terima firman Tuhan dalam diri kita. Hidupi firman itu, lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mazmur 119 ayat 9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Bagaimana seorang muda bisa mempertahankan kelakuannya bisa bersih? Dengan cara dia mempertahankannya. Melalui apa? Melalui firman Tuhan yang sudah pernah dia dengarkan dan dia mau melakukannya. Firman Tuhan itu seperti air yang membersihkan, menyucikan kita dari segala noda-noda kekafiran, noda-noda dosa yang ada di dalam diri kita. Dan yang kedua, bagaimana supaya kita bisa melekat dengan Tuhan? Hiduplah di dalam doa. Dan doa yang kita naikkan kepada Tuhan sanggup terus mengubah kita, membawa kita terus diperbaharui dari hari ke hari menjadi serupa dengan Dia. Dan yang ketiga, bagaimana supaya karakter Kristus kita miliki? Karakter Kristus itu melekat di dalam diri kita. Yang ketiga adalah mempersembahkan tubuh kita kepada Allah. Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat 1 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, sebab itu adalah ibadahmu dan yang berkenan kepada Allah. Jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah. Bagaimana caranya? Kita mempersembahkan hidup kita ini, tubuh kita ini kepada Tuhan. Tubuh yang bagaimana? Tubuh yang apa? Tubuh yang bagian mana? Seluruh tubuh kita ini. Pikiran kita, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Semua yang manis, yang indah, yang sedap didengar, yang disebut dengan kebajikan, yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan kita yang mengenal kasih karunia Tuhan juga akan mengalami perubahan yang dikerjakan Tuhan di dalam diri kita. Maka juga kita persembahkan lidah kita ini sebagai persembahan. Artinya kita biasakan perkataan-perkataan yang membangun, bukan perkataan-perkataan yang memojokkan, bukan perkataan-perkataan yang menghina, perkataan-perkataan kotor, tetapi perkataan-perkataan yang memuliakan Tuhan, yang membangkitkan semangat, yang membangun kehidupan banyak rohani, banyak orang lain. Persembahkan tanganmu.
Artinya tangan kita ini, jaga kekudusan tangan kita ini supaya hanya kita melakukan kehendak Tuhan saja dalam kehidupan kita. Bukan perkara-perkara yang kotor, bukan perkara-perkara duniawi, tetapi perkara-perkara yang mempermuliakan nama Tuhan. Persembahkanlah kakimu, biarlah kaki kita ini kita arahkan, kita tujukan untuk menuju perkara-perkara yang mempermuliakan nama Tuhan. Untuk pergi melakukan kehendak Tuhan, pergi untuk memberitakan Injil supaya banyak orang, banyak jiwa diberkati melalui kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari biarlah melalui perenungan yang singkat pada malam hari ini kita mengutamakan karakter pribadi Kristuslah yang nampak dari dalam diri kita ini. Biarlah kita ini menjadi serupa dengan gambaran Allah itu sendiri. Sebagai pengikut Kristus, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, maka marilah kita itu menampakkan, yang tampil bisa dilihat orang adalah karakter Kristus yang ada di dalam diri kita. Saya lemah, kadangkala bisa saya jatuh juga, saya bangun, jatuh bangun. Tetapi kalau kita izinkan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, maka Roh Kudus itu akan melahirkan buah rohani yang bisa menjadi teladan dan berkat. Dan kalau saya melekat dengan Tuhan melalui firman di dalam dan doa, maka saya akan dimurnikan dan dibersihkan menjadi semakin mirip, semakin serupa dengan Dia. Dan yang ketiga, saya mau belajar mempersembahkan tubuh saya ini, hidup saya ini, seluruh aspek hidup saya ini, baik lidah saya, baik mata saya, baik pendengaran saya, tangan saya, hati saya, pikiran saya, kaki saya, untuk saya arahkan hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Maka karakter Kristuslah yang terpancar, dan saya percaya oleh karakter Kristus kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain. Dan ketika orang lain melihat, Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Yang ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku, yang ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Yang ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku, yang ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam
menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku. Haleluya, haleluya. Bapa, pada saat malam hari ini kembali kami datang dengan membawa segenap kehidupan kami kepadamu Tuhan. Sebab kami tahu keberadaan kami sampai hari ini adalah semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di tengah-tengah situasi yang sulit yang kami hadapi, dan bukan hanya kami, tetapi seluruh dunia menghadapi situasi yang sama berkenaan dengan pandemi ini Tuhan. Tetapi hati kami mengucap syukur, sebab kami punya Tuhan, artinya kami punya solusi, kami punya jawaban atas segala pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar apapun yang terjadi, kami mau tetap melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami, hidup sesuai dengan kehendak-Mu, hidup seturut dengan rencana-Mu, hidup segambar dan seturut dengan rupa Allah, yaitu kami mau hidup memiliki karakter seperti karakter Kristus. Kami manusia lemah, seringkali kami mau jatuh bangun dalam praktek kehidupan kami, tapi kami mau belajar mengandalkan Roh Kudus supaya hidup kami dibaharui, baik melalui firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat malam hari ini Tuhan. Kami mau memiliki komitmen yang baru Tuhan. Kami mau hidup mau berubah seturut dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan, supaya oleh karakter kami, oleh watak kami, oleh sifat-sifat kami, banyak orang diberkati melalui cara hidup kami, banyak orang diubahkan, dan banyak orang memuliakan nama Tuhan yang di surga. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang hari-hari ini mereka sedang dalam keadaan sakit, mereka yang ada di rumah maupun juga di rumah sakit, mereka yang juga mengalami isolasi mandiri dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya tolong, Tuhan yang melawat sendiri, Tuhan yang hadir, Tuhan yang menjamah. Kami tahu bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau dulu Engkau pernah melakukan mujizat yang ajaib, menyembuhkan orang sakit, sekarang pun dengan iman kami percaya itu bisa terjadi bagi kami. Dan hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini Tuhan, Tuhan yang akan melawat mereka. Kami menerima mujizat kesembuhan yang daripada Tuhan Yesus. Dengan iman kami percaya bahwa oleh bilur Yesus segala sakit penyakit dinyatakan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami punya Allah yang ajaib. Terima kasih Bapa.
Kuatkan mereka yang sedang mengalami isolasi mandiri hari-hari ini Tuhan. Jangan biarkan keraguan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran menguasai pikiran dan hati mereka. Tetapi biarlah iman muncul di dalam hati dan pikiran mereka, dan mereka mau tetap bersemangat di dalam Tuhan Yesus. Sebab selalu ada harapan, selalu ada jalan keluar, selalu ada mujizat ketika kami percaya dan mempercayakan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang sakit dijamah disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang putus asa diberikan jalan keluar, yang terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan dilepaskan kami dari segala yang jahat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau mempersembahkan hanya hidup kami ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang belum berakhir, termasuk dalam varian Omikron ini Tuhan. Kiranya Tuhan tolong apapun kebijakan pemerintah dan upaya usaha yang dilakukan oleh seluruh mereka yang diberikan wewenang untuk mengatasinya, bahkan kami seluruh warga masyarakat dimampukan untuk bisa hidup di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Dan dengan iman kami mau berjalan, dengan iman kami mau menatap hari depan kami yang penuh dengan harapan. Tuhan menolong bangsa kami supaya segera lepas dari cengkeraman pandemi COVID-19. Tuhan pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami Indonesia, pulihkan dalam berbagai aspek supaya bangsa kami boleh kembali, maju kembali Tuhan seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Berkati bangsa kami dengan kesejahteraan, dengan keamanan, dengan kedamaian, dengan ketenangan, dengan hidup rukun semua warga yang ada di dalamnya. Kami ingin menikmati damai sejahtera ini di tengah-tengah bangsa kami Indonesia ini. Terpujilah Tuhan, berkati pemimpin kami, berkati semua pemimpin-pemimpin yang ada di daerah. Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka untuk mampu menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik demi kesejahteraan bangsa kami Indonesia ini. Terpujilah Tuhan, memberkati semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mengikuti ibadah lawatan dan doa malam pada saat malam hari ini. Tuhan yang memberkati mereka. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih dari Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuan dalam kuat kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai kami malam ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.